Bendungan Lewi Keris. Berdiri megah di antara tepian kota Ciamis dan Tasikmalaya. Di bawah langit biru, bendungan ini seakan menjadi nadi bagi kehidupan warga. Berdiri kokoh menahan arus, bertahan keras untuk menata deras, penyeimbang alam, penjaga semesta. Suara air mengalir lembut, membawa kedamaian dalam irama alam. Di tempat ini, saya termenung meresapi indahnya alam yang agung. Di video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang perjalanan saya di Bendungan Lewi Keris. Ini kali kedua saya ke tempat ini. Namun waktu itu, Bendungan Lewi Keris masih dalam tahap pengerjaan dan belum diresmikan. Peresmiannya sendiri dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 29 Agustus. Saat itu Bendungan Lewi Keris masih seperti ini. Masih banyak area yang belum tergenang air. Selain itu, di beberapa area masih dalam proses pengerjaan. Seperti pengerjaan aspal di atas bendungan dan proses pembuatan papan nama Bendungan Lewi Keris. Selang sebulan, bendungan ini sudah banyak berbeda. Air sudah mulai mengalir dari inlet, dan debit air sudah meningkat dengan sangat cepat. Memang meningkatnya debit air di luar dugaan. Kemungkinan karena memang di bulan September sudah mulai memasuki musim penghujan, sehingga debit air bisa meningkat dengan cepat. Lihat menara pantau atau mercusuar yang ada di sebelah kanan, bagian bawahnya sudah terendam oleh air. Lalu, bagian lapang di depan pintu air bendungan sudah tergenang juga. Pemandangannya sudah sangat jauh berbeda dan tentu saja jadi lebih indah. Meski sayangnya ada beberapa sampah kayu yang berada di bagian tengah air, yang kemungkinan besar ini terbawa air saat sungai Citanduy yang merupakan penyuplai air terbesar ke Bendungan Lewi Keris, arus airnya meluap saat hujan deras. Walaupun pastinya nanti sampah-sampah ini akan diangkut dan dibersihkan oleh petugas. Dan salah satu yang juga di luar dugaan adalah banyaknya warga sekitar yang mulai mengelola area-area di pesisian bendungan untuk dijadikan tempat wisata. Kedatangan saya yang kedua kalinya ini
membuat saya sedikit kaget karena di area tempat saya membuat video, dulu tidak ada pedagang satupun. Sekarang sudah mulai dipenuhi pedagang dan juga sudah disediakan tempat parkir. Dan tentu saja saat ini tempatnya menjadi lebih ramah dan lebih nyaman untuk para pengunjung. Selain itu, tempatnya pun menjadi lebih bersih. Setelah puas di spot pertama yang berada tepat di depan pintu air Bendungan Lewi Keris, saya akan mencoba mengunjungi tempat wisata Sayang Kaak. Tempat wisata Sayang Kaak sebenarnya sudah ada sebelum adanya Bendungan Lewi Keris. Namun sempat tutup, dan saat ini setelah Bendungan Lewi Keris berdiri, tempat wisata Sayang Kaak dibuka kembali. Ini adalah salah satu tempat wisata di lingkungan Bendungan Lewi Keris yang banyak dikunjungi orang. Saat saya kesini di hari Jumat pun tempat ini dipenuhi banyak orang. Bisa dibayangkan jika kita datang ke tempat ini di hari Sabtu atau Minggu yang pastinya akan jauh lebih penuh. Salah satu daya tarik di tempat wisata Sayang Kaak adalah adanya dermaga kaca dengan background Bendungan Lewi Keris tentunya. Disediakan juga jasa foto menggunakan kamera DSLR dengan biaya cuma Rp5.000 saja. Oh ya, untuk biaya masuknya tidak dipatok ya, kita cukup bayar seikhlasnya saja. Setidaknya saat saya berkunjung ke sana, entahlah mungkin nanti akan dipatok atau enggak. Dan karena Sayang Kaak dulunya memang tempat wisata, sehingga tempat ini sudah dikelola dengan baik dan tempatnya cukup nyaman. Lihat, debit air di bawah tempat wisata Sayang Kaak pun sudah sangat tinggi. Terkadang di area bawah terdapat juga beberapa perahu dan orang-orang yang memancing ikan. Namun sayangnya karena saya berkunjung di hari Jumat dan memang sudah menjelang sholat Jumat, sehingga sudah tidak terlalu banyak orang yang ada di bawah. Meski sudah banyak perubahan, jika saya perhatikan sebenarnya Bendungan Lewi Keris belum sepenuhnya rampung. Karena masih ada beberapa pekerja yang sedang melakukan beberapa pekerjaan. Seperti misalnya di bagian tulisan Lewi Keris ini yang terlihat masih ada orang yang sedang melakukan pengecetan pada logo-logo perusahaan pembuat Bendungan Lewi Keris. Ini adalah tampilan jalur air yang mengalir dari pintu Bendungan Lewi Keris.
Sementara ini adalah jalan yang digunakan untuk ke pintu gerbang Bendungan Lewi Keris. Di bagian atasnya terdapat area perkantoran, bisa dilihat juga ada masjid di sana. Dan di bukit sebelah area perkantoran terdapat 3 helipad atau tempat mendaratnya helikopter. Sayangnya area perkantoran tidak bisa dimasuki oleh umum. Hanya pekerja saja yang bisa masuk ke sana. Tapi memang hal tersebut adalah hal wajar. Sama seperti di Bendungan Cipanas, Sadawarna, atau Bendungan Jati Gede yang pernah saya bahas di video sebelumnya, yang memang area perkantoran dan area pintu airnya tidak dibuka untuk umum. Hal yang membedakan Bendungan Lewi Keris dari bendungan lainnya yang pernah saya kunjungi, Bendungan Lewi Keris ini bisa kita lihat dari ketinggian. Karena memang kata warga sekitar area Bendungan Lewi Keris ini dulunya adalah bukit-bukit dan juga hutan. Sehingga bendungannya terdapat di bawah dan kita bisa menikmati keindahan Bendungan Lewi Keris dari atas bukit-bukit ini.